Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita akan melanjutkan belajar tahsin pada ringkasan gharib atau muskilat bagian kelima. Ini lanjutan dari tahsin metode ummi jilid 7 bagian 4 yang sudah kita pelajari tempo hari. Pembahasan pertama adalah beberapa istilah dalam berhenti dan menyambung ayat saat tilawah atau membaca Al-Quran. Istilah yang pertama adalah waqaf. Waqaf ialah berhenti atau memutar kalimat di dalam Al-Quran untuk mengambil nafas dengan tujuan melanjutkan bacaannya, tidak dengan tujuan untuk mengakhiri bacaan. Contoh waqaf di ayat 1 pada surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan membaca ayat kedua. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, berhenti mengambil nafas, kemudian dilanjutkan ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Istilah yang kedua wasal. Wasal ialah kebalikan waqaf, yaitu menyambung semua ayat dengan sempurna tanpa bernafas. Contohnya menyambung atau mewasalkan ayat 1 dan ayat kedua pada surah Al-Fatihah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Istilah yang ketiga adalah saktah. Saktah ialah berhenti sejenak sekadar 2 harokat tanpa bernafas. Di Al-Quran terdapat 4 bacaan saktah dalam qiraah Hafs. Contohnya di surat Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Pada kata mimma raqadina, berhenti sejenak tanpa bernafas, kemudian dilanjutkan membaca hadza ma wa'adar rahman. Istilah yang keempat adalah qata' atau al-qat'u. Qata' ialah diam seperti waqaf setelah membaca ayat Al-Quran dengan tujuan untuk mengakhiri bacaan dan bermaksud untuk melakukan pekerjaan yang lain setelah membaca ayatnya dengan sempurna, seperti mengakhiri bacaan Al-Quran pada salah satu rakaat dalam sholat untuk melakukan ruku. Catatan, ayat Al-Quran yang dibaca harus sempurna, tidak boleh hanya membaca sebagian ayat kemudian memutusnya di tengah ayat sebelum sampai pada awal ayat, karena pada dasarnya awal ayat itu dihukumi qata' atau terputus dengan sendirinya. Itu adalah al-qat'u atau qata'. Kemudian pembahasan yang kedua adalah cara membaca hamzah fathatain ketika dibaca waqaf. Cara membacanya yaitu dibaca panjang 2 harokat. Contoh wanidaan, ketika waqaf dibaca wanidaa. Contoh ayatnya di surah Al-Baqarah ayat 171. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِكُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. Contoh yang kedua wanisaan.
dibaca waqaf menjadi wanisaa. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Terdapat di surah An-Nisa ayat 1. Contoh yang ketiga yaitu kata insya'a. Terdapat di surah Al-Waqi'ah ayat 35. Inna ansha'nahunna insya'a. Contoh yang keempat adalah binaan. Ketika waqaf dibaca binaa. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Itu contoh dari bacaan hamzah fathatain. Ketika waqaf hamzahnya harus dibaca panjang 2 harokat. Kemudian yang ketiga adalah cara membaca nun dan mim tasydid ketika waqaf. Cara membacanya yaitu dibaca nun sukun atau mim sukun disertai gunnah atau disertai dengung. Tidak boleh hanya dibaca nun sukun atau mim sukun saja. Contohnya lahunna. Cara membacanya lahun, harus ada dengung. Contoh ayatnya di surah Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, harus dibaca lahun, tidak boleh sukun, non sukun saja. Lahun harus disertai dengan dengung. Lahun. Contoh yang kedua aimanuhun, yaitu di surat Al-Ahzab ayat 55. Contoh ayatnya La junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wala abnai ikhwanihinna wala abnai akhwatihinna wala nisaihinna wala ma malakat aymanuhun. Contoh yang terakhir, yang ketiga, yaitu mim tasydid. Minal ghammi. Ketika waqaf dibaca minal ghamm.
Contoh ayatnya di surat Thaha ayat 40. Kita baca. Wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna. Demikian ringkasan gharib atau muskilat bagian kelima. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua. Allahumma rahamna bil Qur'an.